Xiaomi 12 Lite. Menurut gue ini HP bisa jadi HP dengan layar terbaik di harganya. Tapi nggak cuma itu juga, ada banyak fitur lainnya kenapa HP ini worth it dan tidak worth it untuk dibeli. So, mari kita langsung aja review Xiaomi 12 Lite. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari Stef Tech, dan mari kita langsung review si Xiaomi 12 Lite. Sebelum kita masuk ke videonya, sebelumnya gue udah pernah buat video 5 hal yang gue suka dan gue nggak suka tentang Xiaomi 12 Lite. Kalau misalkan tertarik, gue bakal taruh linknya di deskripsi juga. Tapi ya, kalau misalkan kalian mau wallpaper dan HP ini, gue juga udah taruh linknya di deskripsi. So, balik lagi ke videonya. Pertama, mari kita bahas si harga dan speknya ya. So, untuk harganya kalian bisa beli di harga 5,5 juta, itu yang punya RAM 8GB dengan internal storage, base model yang besar 256GB, itu tuh dual SIM tapi sayangnya nggak ada ekspansi microSD. Nah, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 778G, itu sudah 5G yang pastinya fabrikasi 6 nanometer, terus punya layar yang gorgeous banget 6,5 inci, AMOLED 68 billion colors Dolby Vision support display, Full HD, 120Hz refresh rate, udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 5, UFS 2.2, dual speaker, ada NFC dan juga punya baterai sebesar 4300 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 67 watt. So next, untuk desain dan displaynya. Pertama untuk desain, ini tuh untuk desain belakangnya sendiri cukup suka gue, tapi warnanya sendiri menurut gue rada meh. Dia tuh warnanya tuh gue beli yang warna pink, ternyata tapi dia warna tuh gak sepink yang gue kira. Karena shade-nya tuh kalau bisa kelihatan, si shade-nya tuh kayak shade warna oranye, bukan oranye, kuning pink gitu, bukan full pink ya. Cuma untuk kamera lensnya dia full pink yang gue lumayan suka. Anyway, untuk desainnya sendiri gue cukup suka, apalagi dari si finish belakangnya dia tuh frosted, jadi nggak gampang kena fingerprint. Dan untuk build-nya, dia bodi belakang terbuat dari kaca, cuma untuk frame samping, karena ini bukan HP flagship, masih terbuat dari frame plastik. Dan juga untuk one-handed usage, ini HP memang cukup besar ya di 6,5 inci, tapi one-handed usage karena dia HP-nya nggak lebar banget, masih cukup oke kok. Masih viable, tapi untuk aman aja, apalagi kalau misalkan pakai HP ini tanpa casing, mendingan 2 tangan ya, karena 1 tangan dia jempolnya harus rada olahraga menurut gue. Nah, terus untuk beratnya sendiri, Xiaomi advertise ini tuh lightweight design ya, dan memang ini tuh enteng banget. Malahan menurut gue sendiri, opini gue guys, ini agak terlalu enteng, jadi kerasa sedikit terlalu cheap menurut gue. Tapi ya, untuk beratnya sendiri kalau misalnya kita coba ukur pakai scale, dia tuh beratnya di 174 gram, atau lebih tepatnya 175 lah ya dibuletin. Jadi ya, untuk HP sebesar ini memang itu cukup enteng ya. So, untuk fingerprintnya sendiri dia tuh under display optical sensor, dan untuk kecepatannya gue bisa bilang ini sangat cepat dan juga sangat akurat untuk harganya. Cuma di beberapa situasi kalau misal tangan gue terlalu kering, HP bakal ada struggling nge-scan. Masih bisa nge-scan, cuma bakal butuh waktu yang lebih lama, yang biasanya cuma kayak 0,3-0,5 detik. Sekarang jadi butuh waktu sekitar 1 detik untuk nge-scan kalau misal tangan gue kering banget. Tapi kalau misal tangan gue moist, cepet banget. Nah, terus untuk NFC, yang pastinya ada ya, dia itu posisinya ada di daerah kamera. Kalau bisa kita coba scan pakai kartu GTO, open Tokopedia, ke blank, bisa kita lihat scanning nggak ada masalah yang pastinya ya. Ini HP baru, so no problem at all. Next, mari kita bahas kualitas layarnya dari Xiaomi 12 Lite. Ini guys, pretty much selling point terbesar dari HP ini. Hands down, ini layar flagship class menurut gue. Yap, flagship class, S-class menurut gue ini guys. Selama gue review HP baru ya, dari dulu sampai sekarang, gue bisa bilang Xiaomi 12 Lite punya kualitas layar terbaik di harganya. Malahan lebih bagus daripada HP lain yang harganya lebih mahal. Overall, kualitas layarnya tuh ngingetin gue sama layar Samsung, dengan warna yang vibrant tapi nggak over saturasi, gambar yang very sharp dan juga sangat jernih, enak dilihat, kontras yang sangat bagus, dan juga viewing angle yang perfect banget. Ini discoloration-nya tuh minimum banget. Kalau mau dibanding dengan HP lain yang pernah gue review, kayak Zenfone 8, Pixel 5, Pixel 6, atau even iPhone 13 mini gue personal gak tau kenapa lebih prefer layar di Xiaomi 12 Lite. Amazing screen. Good job Xiaomi. Dan untuk visibility di bawah sinar matahari, Xiaomi 12 Lite juga ini sangat bagus, tapi memang bukan flagship level ya. Ini punya full brightness nitsnya tuh sekitar 950 nits, peak brightness, dan bisa kita lihat layar di kondisi cuacanya lagi cerah di biro, itu agak sedikit gelap memang, tapi masih sangat kelihatan dan masih usable. Itu menurut gue yang paling penting.
Last but not least, untuk di segmen ini, haptic feedback dan touch sensitivity-nya. Untuk touch yang pertama ini pretty much gak ada masalah ya. Menurut gue MIUI dari dulu gue review sampai sekarang dia makin grow dari tahun ke tahun. Yang sangat bagus pastinya. Di MIUI 13 ini selama gue pakai gak ada masalah. Mau di touch ataupun mau buat ketik keyboard atau buat navigasi OS, semua kerasa enak dan responsif. Dan untuk haptic feedback sendiri ini menurut gue sangat bagus di harganya. Memang gak sebagus HP flagship ya kayak Samsung S22 atau Google Pixel 6, tapi yang pastinya untuk haptiknya di kelasnya ini one of the best. Hands down. Nah, selanjutnya mari kita bahas speakernya di audio quality. Untuk speakernya tuh ini setup itu dia dual speaker ya. Yang pastinya, karena Xiaomi kan dari HP murahnya aja di 2 jutaan udah dual speaker. Tapi ya, untuk kualitasnya sendiri ini menurut gue, untuk harganya sudah sangat bagus kalau di kelas HP baru. Dia punya suara yang overall balance, very nice, dengan vokal yang jernih dan crispy, soundstage yang luas, separasi instrumen yang sangat baik, dan juga full volume yang bisa keras dengan zero distorsi. Cuma ya, memang kalau misal mau dibandingin dengan HP second di harga yang sama kayak misal Google Pixel 5 yang pernah gue review, S20, S20 Plus, atau even Galaxy S10 Plus sekalipun, gue bisa bilang speakernya masih lebih bagus di HP tersebut. Tapi kalau misalnya mau dibandingin dengan HP resmi kayak Zenfone 8 yang kemarin gue review, gue bisa bilang sih suaranya lebih enak di 12 Lite, kerasa lebih jernih dan bersih. So, untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Oke, moving on ke si kamera quality-nya. Untuk kamera belakang ini setup itu triple kamera, tapi lebih tepatnya sih dual kamera ya. Karena si main kamera itu 108 megapiksel f1.9, gak ada OIS. Kamera keduanya 8 megapiksel f2.2 ultra wide, dan kamera ketiganya ini super duper mega useless 2 megapiksel f2.4 makro kamera. Sedangkan kalau misalnya kita flip, kamera depannya tuh dia 32 megapiksel selfie kamera f2.5 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 60. Nah, terus untuk kualitas kedua kamera belakangnya, pertama untuk ultra wide kameranya. Menurut gue ini cukup oke, tapi untuk harganya gue expect sedikit lebih sih sebenarnya. Overall gambar masih kelihatan clear dan vibrant, walau detail agak kurang sharp ya berkat si 8 megapikselnya. Dan untuk foto dari si main kameranya 108 megapiksel, ini kualitasnya oke sebenarnya untuk harganya. Tapi gue bukan huge fan dari color science dan approach-nya Xiaomi yang suka nge-oversaturasi gambar, walaupun gue AI mode-nya nggak nyala. Dan yang paling gue nggak suka dari Xiaomi color science itu dia suka nge-over sharpen gambar, terutama di gambar ini bisa kita lihat di dalam ruangan gue. Ini over sharpen banget, saking over sharpennya cahaya lampu si ungunya tuh kelihatan jadi kotak-kotak kayak jahitan. Tapi selain itu sih, ini untuk dynamic range dan kontrasnya sendiri, 12 Lite udah bagus banget di harganya. Dan untuk kualitas low light-nya sendiri, ada night mode yang pastinya sudah cukup solid di harganya. Gambar kelihatan clear dengan warna yang bagus dan detail yang masih sharp. Overall, gambar untuk harganya masih enak dilihat. Dan untuk foto selfie juga ini menurut gue cukup bagus. Detail kelihatan sharp dan juga foto di background light yang lumayan terang pun masih bisa nge-manage untuk nge-capture objek dengan cukup baik walaupun bukan the best. Nah, terus untuk video recording, ini yang sedikit disappointing tapi menurut gue agak wajar lah ya untuk harganya. Ini kameranya tuh hanya bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Tapi at least di dua resolusi tersebut ada stabilisasi. So, untuk sampelnya ini di resolusi kedua tersebut, dua-duanya yang pastinya gue bakal record di resolusi 1080p 60 dan 4K 30. Check it out guys. Oke, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Kelihatannya kayak vibrant banget ya kualitasnya. Kita coba stabilisasi. Oke, di kamera sini kelihatannya stabil banget guys. Stabilisasi ini gue jalan gini kayak stabil banget. Quite impressive I must say. Coba fokusin. Fokus juga cukup bagus. Overall shot. Ya, ini kelihatan banget ini kualitas detailnya ya. Warnanya maksud gue, warnanya kayak vibrant banget ini. Dynamic range, dan ya.
Next, mari kita moving on ke si kualitas 1080p 60, 3, 2, 1, let's go. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 1080p 60 fps. Bisa kita lihat ini gak tahu di layar apa kamera. Warnanya tuh kamera selalu kelihatan kayak vibrant ya. Yang pasti detail nggak sebagus 4K, tapi lebih smooth karena ini 1080p 60 fps, bukan 30. Tuh stabilisasi juga kelihatan bagus sih. Ini stabilisasi kelihatan oke juga sih, pretty nice. So ya, mungkin mulai interior. Ya, kalian bisa nilai gimana kualitasnya, komen di bawah. Let's go. Kita langsung aja moving on ke si gaming performance-nya. Oke, so untuk si gaming performance-nya, ini tuh pakai chipset yang memang untuk harganya di zaman sekarang agak underwhelming ya. Chipset mid-range Snapdragon 778G. Yang pasti ini bukan strong point dari 12 Lite, karena strong point 12 Lite itu menurut gue dari si build dan layarnya. Tapi walaupun begitu guys, kalau bisa dipakai untuk main game berat kayak Genshin Impact, game favorit gue di mobile, menurut gue masih cukup playable. Asal semua setting di low ya. Gue coba tes main game tersebut di settingan low dengan frame rate 60, overall gameplay masih kerasa enjoyable dan playable. Gue dapat FPS sekitar 40-45 FPS-an di Inazuma dengan starter yang super minim. Gue nyelesain daily commission dan resin tuh yang butuh waktu sekitar 20-30 menit. HP walaupun mulai panas, tapi gak thermal throttling yang benar-benar game breaking. Gameplay masih playable, dan walaupun starter ada, tapi masih minimum dan masih enjoyable. So overall, masih cukup bisa buat main game berat. Tapi ya pastinya kalau misal kalian dari HP buat main game, Xiaomi 12 Lite bukan pilihannya ya. Mendingan pindah ke Poco F4 atau Poco X3 GT aja yang performanya pasti jauh lebih baik. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori atau Wall of Life, di 12 Lite ini salah satu HP Xiaomi yang nggak ada masalah touch ataupun audio delay. Sama sekali. Overall gameplay kerasa responsif dan nyaman di difficulty tinggi sekalipun. Very nice Xiaomi. Nah, terus mulai kita bahas UI experience-nya. Untuk UI-nya pastinya ini pakai MIUI 13 Android 12. Yap, OS yang paling gue nggak suka. Tapi, guys, untuk Mi 12 Lite, opini gue berubah banget MIUI, untuk MIUI. Dulu kan, seperti yang kalian tahu, gue nggak suka banget ya sama MIUI. Tapi setelah pakai Xiaomi 12 Lite, for some reason, MIUI nggak seburuk yang gue kira, guys. Well, terutama untuk HP ini ya, guys. Untuk HP ini only, day-to-day performance surprisingly kerasa sangat smooth, solid, dan optimize. Yap, optimize. Gue nggak nyangka gue sebutin kata itu di MIUI. Buka aplikasi kerasa responsif dan smooth, terus navigasi OS juga walaupun masih ada sedikit bug ya khas Xiaomi. Tapi overall masih kerasa snappy dan yang paling penting konsisten. Terutama ini untuk gesture multitasking, gue bisa bilang HP pertama yang multitasking gesturnya sesmooth Google Pixel. Yap, HP Xiaomi pertama yang bisa sebagus itu. So, great job Xiaomi. Nah, terus untuk si DRM infonya, langsung aja kita quick. Dia itu support Dolby Vision, mantap. Layarnya karena ini cantik banget, HDR10 Plus dan refresh rate 120, terus juga yang pasti sudah di Widefine L1. So, last but not least, mari kita langsung aja bahas battery life-nya sendiri, guys. So, untuk baterai sendiri, dia punya baterai yang cukup besar di 4300 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 67 watt, yang menurut gue untuk harganya udah cukup cepat. So, untuk ketahanan baterainya, gue tes pakai 120Hz mode, nyala all the time yang pastinya, guys, karena ini kan fitur utamanya 12 Lite. Dan ya, di HP ini dia bisa tahan full 1 hari dengan SOT sekitar 6,5 jam nih, bisa kita lihat. SOT 6,5 jam. Terus dia itu sisa baterai 20%, karena gue nggak rekomen kalian di bawah 20% ya, bisa ngerusak baterai. Ini tuh gue dengan pemakaian enteng banget, guys, hanya sosial media dan nonton video. So, untuk battery life-nya ini yang pasti not the best ya, tapi good enough lah menurut gue. Dan untuk si charging speed-nya ini lebih dari good enough, amazing charging speed-nya. Gue ngecas pakai charger bawaan yang pastinya yang udah support 67 watt, ngecas dari 16% sampai 100% tuh hanya butuh waktu 39 menit, guys. Shush, very fast, nice. Apalagi gue kan iPhone user ya, ini kerasa kayak mind blowing banget. So, mungkin cuma segitu aja video reviewnya, langsung aja kita kasih konklusinya. Menurut gue sih, Xiaomi 12 Lite ini HP di harga 5 juta yang sangat worth it banget buat kalian yang gak ngincar performa chipset atau gamers. Xiaomi 12 Lite di harganya punya kualitas speaker yang sangat bagus, kamera yang cukup solid, build yang premium, konsistensi UI yang bagus, dan juga software support yang lumayan bagus ya. Sekarang kan Xiaomi kalau nggak salah 3 tahun.
Terus dia juga punya haptic feedback yang sangat baik dan kualitas layar yang pretty much bisa bersaing dengan HP flagship. Jauh di atas harganya nih menurut gue guys. Menurut gue, kalau misalkan kalian beli ini buat layarnya doang sekalipun sih worth it banget. Karena, guys, I cannot tell you enough. This phone have the best screen untuk kelas Xiaomi. I love the screen guys. So ya, yang pastinya buat para gamer, ini HP bukan untuk kalian ya. Chipsetnya untuk harganya jauh di bawah HP lain. Tapi buat para normal user, menurut gue kalian bakal satisfy banget terutama dari layarnya kalau misalnya beli HP ini. Dan ya, seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh dua-duanya di deskripsi. So, mungkin cuma segitu aja videonya guys. Mohon maaf seperti biasa kalau misalnya ada fitur-fitur yang kelewat atau ngomong gue kecepatan, atau gue kadang-kadang suka overreacting. Sorry about that. Anyway, jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.